kita bicara tentang masalah faraidul ghusla, salah satu asya bahwa mandi wajib atau syarat yang mewajibkan mandi itu perkara, ada 3 perkara. Ini wajibnya mandi itu ada 3 perkara. Ahaduha, yang pertama adalah an-niyatu, niat. Ini penting ini. Kalau niatnya nggak dipakai sama dengan mandi biasa. Wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Nah, ini yang kedua, ini yang membedakan antara Imam Rafi'i atau Imam Syafi'i dengan Imam Nawawi. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa wajibnya mandi itu 2. Yang pertama niat, sama meratakan. Kalau di sini ada yang disebut dengan menghilangkan najis. Nah, ini ada yang 2, ada yang 3, tapi sama saja. Wa izalatul najasati, dan menghilangkan apa itu najis in kanat ala badani, yang ada di atas badan. Kita misalkan habis kerja kotor ya, diselesaikan dulu, dihilangkan terlebih dahulu yang nempel-nempel atau kan bagaimana, jadi dilihat dulu. Jadi membersihkan, menghilangkan najis yang menempel di dalam, yang ada, yang menempel di atas badan kita, berarti di atas kulit lah, berarti kan yang menempel lah gitu bahasanya ya. Ini yang pendapat ail mutasili wa hadza mar jahu rafi'un rojah. Ini yang dirojah, rojahu merojeh, rojeh itu berarti apa? Apa namanya? Mengunggulkan ya, menonjolkan. Jadi Imam Syafi'i lebih menonjolkan, tidak menonjolkan hal seperti ini. Itu yang dianggap kuat oleh Imam Syafi'i lah gitu ya. Jadi bagi imam yang lain ada yang mengatakan tidak usah, karena sudah otomatis mandi itu membersihkan najis. Tapi intinya sama, mungkin lebih ke hati-hatian kan begitu. Kalau kita bersihin dulu kan lebih ke hati-hatian. Itu nanti ada caranya bagaimana membersihkan berbarengan dengan memasukkan rukun yang 2 itu. Rajahu rafi'i wa alaihi fala yakfi ghusluhu wahidun anil hadisi wa najasah. Ya. Jadi kalau pendapat yang pertama ini cukup mandinya sekali. Jadi memandikannya cukup, menyiramnya cukup sekali. Yang penting maksudnya kalau sudah rata sudah. Pendapatnya seperti itu. Jadi tidak harus dibersihkan kan gitu. Karena makanya Imam Syafi'i hanya 2 syaratnya, atau rukunnya 2, hanya niat dan meratakan. Nah, ini pendapatnya karena cukup hanya sekali saja membasuhnya. Wa alaihi fala yakfi ghuslahu wahidatun anil hadasi wa najah. Jadi cukup hanya 1 saja membasuhnya, tidak perlu 2 kali. Makanya ya cukup niat dan membasuh, meratakan air atau mengalirkan air. Wa raja'a nawawil iktifa'a bi ghuslatin wahidatin anhuma. Nah ini bahwa mandi, kalau mandi itu juga untuk bisa menghilangkan hadas dan najis. Nah, ini Imam Nawawi. Karena najasatu hukmi. Nah, berpendapat bahwa najis itu ada 2. Ada najasatul hukmiyah secara hukum, ada dikanat ainiyah atau juga ainiyah yang kelihatan di mata. Ada hukmiyah yang tidak kelihatan, ada ainiyah yang kelihatan. Hukmiyah maksudnya apa? Ya nggak kelihatan. Jadi misalkan kita ketiba kencingnya binatang yang ya najis lah, binatang itu najis, misalkan kayak kambing, kayak atau mungkin kencingan anak yang sudah berumur kan begitu. Nah itu kan lama-lama kan nggak kelihatan.
nggak kelihatan warnanya. Nah kalau nggak kelihatan warna, nggak kelihatan baunya juga udah nggak ada, itu namanya hukmiyah, sudah nggak kelihatan. Tapi kalau kelihatan warnanya masih kelihatan, contohnya apa? Ya kotoran, misalkan buang air besarnya anak kita yang sudah gede menempel ke kita, kelihatan tuh, ada wujudnya, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Itu namanya secara ainiyah. Nah itu kan maksudnya begitu. Nah itu kan perlu dimandikan dengan 2 basuhan atau 2 siraman lah begitu. Kalau Imam Rafi'i kan mengatakan harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah kalau Imam Nawawi mengatakan ya dibersihkan ya sebelumnya juga bisa lah. Ya cukup juga hanya 1 kali siraman. Kalau misalkan memang kurang ya 2 kali. Tapi intinya yang mendasari bahwa dua pendapat ini ya sama lah. Kalau masih kotor ya dibersihkan gitu. Karena kan mandi itu ya nggak boleh itu mubazir lah, terlalu banyak. Jadi mentang-mentang airnya banyak sampai nggak inget tuh, 1 kolam habis. Itu yang nggak dianjurkan. Kalau masih kelihatan ya dibersihkan. Itu intinya seperti itu. Kalau kita kerjanya memang kotor-kotor, misalkan kita lagi pas bangun rumah, adukan, ya dibersihkan terlebih dahulu lah. Jadi pas prosesi mandi itu nggak terlalu banyak air yang digunakan. Jadi cukup hanya syaratnya meratakan. Dan meratakan juga harus ingat-ingat, nggak boleh sembarangan, nggak boleh sampai tidak. Makanya Imam Ali, Sayyidina Ali itu setelah mendengar bahwa syaratnya itu harus rambut, harus sampai kulitnya, itu nggak pernah panjang rambutnya, Pak. Hanya 1 senti beliau setelah mendengar hal seperti ini. Jadi setelah Rasulullah menjelaskan bahwa syaratnya wajib mandi itu harus mengalirkan air sampai ke kulitnya, Sayyidina Ali itu nggak pernah panjang rambutnya karena takutnya nggak sampai air itu ke dalam kulit rambut. Karena kalau 1 biji zarah saja, 1 helai rambut saja tidak terkena air, batal Pak mandinya. Itu, atau bagian manapun kulit kita yang nggak kena air ya batal. Makanya mandi itu harus benar hati-hati. Mandi juga nongkrongnya harus benar, nongkrong aja terus mandi, semuanya kena, rambutnya semuanya. Nah bagian kaki juga lupa, dalaman kaki lupa karena saking mandinya kan khusyuk. Nongkrongnya kan begitu, mandi ini lupa, ini yang di sini nih batal gitu ya. Nggak ada yang begitu juga. Atau lekukan tubuh kita itu, atau rambut jenggot. Nah ini kalau wudhu mah boleh diginiin ya. Kalau wudhu itu, kalau orang yang berjenggot panjang cukup diginiin Pak, bisa begini. Kalau yang pendek memang harus dimasukkan. Tapi kalau mandi harus itu, harus sampai. Nah itu makanya kalau yang punya jenggot panjang itu harus itu harus sampai ke dalam. Karena mandi itu harus sampai ke pori, harus sampai ke kulitnya, termasuk rambut kita itu. Makanya kalau kita kan sekarang ada sampo, nah, itu lebih mudah. Karena kalau udah sampoan kan biasanya rata gitu. Hanya hati-hati kalau sampai rambutnya gondrong, jangan buru-buru mandinya. Nah itu. Wa isalul ma'i ila jami'i sa'ari wal basar. Ya ini. Jadi yang ketiga itu adalah meratakan ma'i ila jami sa'ari, meratakan air ke jami, ke seluruh Pak. Apa sa'ar? Sa'ara wa sa'ari. Sa'ari rambut, wal basari dan kulit, seluruh Pak bahasanya itu. Wa fi ya'sis wa fi ya'din musahi badan. Jamil usul bisa digantikan dengan usul gitu, tidak harus jami ya. Usuli sama dengan jami. Jadi gantinya lafaz jami adalah usul. Itu untuk menyatakan bahwa itu harus sampai ke semuanya tanpa terkecuali. Wala farqa baina sa'ri ra'si wa ghairi wala baina khafi minhu wal kasifi. Tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan antara sa'ri ra'si, kepala rambut kepala maksudnya,
sya'ri rambut rasi kepala, wa ghairihi atau yang lainnya. Maksudnya kan ada rambut kepala, rambut jenggot, rambut samping kan ketiak tuh. Ini ada juga rambut bawah kan. Itu sama, hukumnya sama, harus masuk semua. Baik wala bainal khafi minhu wal, baik yang tebel maupun yang jarang-jarang. Itu kalau mandi. Hati-hati tuh kalau yang enggak punya yang punya jenggot panjang tuh. Wasa'rul madfu ilam yasilil ma'u ila batinihi ila bina. Nah, termasuk juga perempuan ini yang punya rambut panjang dikonde ya, digelung bahasa ini. Ilam yasilil ma'u, ya tetap harus dialiri semua. Kalau emang susah ya harus dilepas. Karena harus sampai kepada kulitnya. Nah, wajib karena makanya hukumnya nanti melepasnya itu wajib. Wajib menautuhu wa muruduhu bi basyari. Jadi harus sampai kepada kulitnya. Jadi bukan hanya ini, walaupun rambutnya panjang kayak apa ya resiko. Buka itu. Lipatannya dibuka, gulungannya dibuka dan harus sampai semua ya rambutnya ya kulitnya. Ya itu berat kalau punya rambut panjang. Kalau bisa ngerawatnya sih enggak apa. Tapi ada Pak yang katanya itu tidak dilepas, ya nggak bisa karena hukum kalau Imam Syafi'i emang ada alirannya begitu tuh. Cukup luarnya saja, waduh itu nggak ngerti itu. Kalau secara hukum agama yang kita pahami ya harus dibuka dan karena harus sampai kepada kulitnya. Karena badila bin na'di wajaba, karena membuka ikatannya itu wajib. Jadi seperti itu. Wa yajibu ghusl ma dhahara min sima dunaini wa min anfima. Ini juga berhubungan dengan yang kelihatan. Kalau yang dhahara ya yang kelihatan pastilah. Ya, seperti udhunaini kan ada dua telinga tuh, ada juga rambutnya juga, atau juga min anfi majdu, ada seperti hidung yang enggak ada juga, itu juga dibasuh walaupun hidungnya sudah kebacok. Nah, mungkin pernah jadi preman kan ya tetap dibasuh Pak situnya, jadi tetap harus dibasuh. Atau juga wa min sukuki badani, atau lekukan kalau orang gemuk tuh kan kadang-kadang lah, itu hati-hati itu. Kalau kita gemuk kan ada lekukan yang ketutup itu biasanya itu gemuk. Ya kita mungkin ada yang itu perut kita ada 5 kan biasanya. Ada yang misalkan ini bukan lemas ya Pak, perutnya nekuk gitu namanya itu ya. Melipat. Itu ya resiko, berarti harus yang dilipat itu di bawahnya harus kena. Jadi harus benar-benar hati-hati Pak kalau mandi. Jadi jangan sampai mandi kita itu kekurangan, udah nggak niat, airnya nggak rata, najisnya masih kemana-mana. Nah ini nanti masuk ke sunahnya banyak sekali nanti, sunahnya mandi. Jadi kalau wajib ya seperti itu. Kalau nggak ada air gimana? Ya, kalau nggak ada air, kalau mau gitu ya harus lihat-lihat dulu air lah ya. Kalau ada air tiap hari lagi itu kan kotor Pak ya. Tapi kalau terpaksa boleh tayamum. Karena kan hukum itu kan cuma 3. Toharoh, wudu, tayamum kan gitu. Hukum kan seperti itu. Mandi, habis itu wudu, tayamum. Jadi tayamum itu menjadi tengah-tengah antara hukum itu, antara mandi dan wudu. Kalau memang nggak ada air, tayamum. Kalau nggak ada air, tayamum. Jadi tayamum itu menjadi tengah-tengah hukum. Alternatif. Makanya ada syarat-syarat tertentu, nggak boleh sembarangan tayamum. Nah, nanti dijelasin ada lah di sini. Wa yajibu isolul ma'i ila tahtal qalfatin minal wa ila ma yabdu min farji marati. Kulha liqada'i hajatiha.
Wajib juga meratakan air ke bagian bawah kemaluan kita, zakar kita. Hati-hati itu. Nah itu makanya mandi wajib nggak boleh buru-buru begitu. Wah airnya banyak tuh dari atas bawah sampuan, atasnya udah selesai tuh. Telapak kakinya enggak ketutupan karena duduk kita nongkrong kan begitu. Nah, hati-hati. Yang kedua, lekukan tadi itu. Kalau kita yang perutnya gede, yang ada pundak-pundaknya gitu, hati-hati itu. Dan yang selanjutnya adalah apabila mandi kita itu sampai kita, misalkan mohon maaf ini peluru ya. Nah ini kan kadang kan jatuh tuh, kalau peluru kita kan jatuh tuh, nempel ke kulit. Nah kalau mandi buru-buru, ininya di bawahnya nggak kena air, batal mandi kita. Karena sudah loyo kan. Mau ada buru-buru, lupa ini yang di sini nih. Yang di bawah zakar kita, yang di bawah kemaluan kita, batal. Hati-hati, kadang-kadang kita lupa main gedebrak-gedebru. Yang penting airnya banyak gitu. Lalu lakukan rambut kita nggak diratakan tuh. Ratakan di sini juga pelan-pelan, dipijit biar masuk. Nah, itu untuk laki-laki harus diwaspadai itu bagian-bagian. Dan juga untuk perempuan juga sama, lebih hati-hati lagi perempuan ini makanya istri kita ini itu dikorek. Jadi biar yang namanya kulit itu kan bagi bagian luar semua, ya. Bagian luar itu namanya kulit, Pak. Bagian luar itu yang di sini disebutkan luar itu ya semuanya. Semuanya itu bagian luar. Yang bagian luar itu harus kena maksudnya gitu. Karena hati-hati. Makanya kalau perempuan lebih sensitif lagi. Wamima yajibu ghuslu mas'atu in annaha tadharu fi waqti qada'in hajati wa tasiru min al-dhahiri badani. Ya. Jadi yang perempuan ini, jadi yang mohon maaf ya, gimana ceritanya kalau bukan porno begini repot menjelaskan. Ini nggak usah dibayangin Pak ya. Ya nongkrong gitu. Kalau pas posisi nongkrong di sini disebutin, yang kelihatan itu harus kena air. Kalau kita buang air besar kan nongkrong tuh ya, perempuan. Begini kan ya. Berarti yang kelihatan itu harus kena air semua. Termasuk yang di bagian itunya. Kan kelihatan tuh misalnya begini kalau kelihatan. Itu kena, nah itu yang kadang-kadang kita nggak tahu. Termasuk kalau misalkan ada bol ya Pak ya. Bol apa bahasa Indonesianya Pak? Misalkan yang keluar itu kan pas kita duduk keluar itu juga harus kena. Nah itu kadang-kadang yang ini, makanya kalau enggak itu ya Masya Allah itu. Jadi seperti kalau pokoknya patokannya itu kalau kita itu seperti buang air besar. Kalau mau hajat itu patokannya begitulah kalau. Sama kita juga Pak. Kalau kita kan nggak ada yang itu. Kalau perempuan kan begitu. Nah begitu kita habis posisi mau buang air besar seperti ini, yang kelihatan itu wajib kena air. Termasuk bol. Kalau kita punya bol apa yang kelihatan walaupun nonjol karena bukan wasir ya Pak ya sebenarnya itu. Bol itu dengan wasir beda ya. Kalau wasir itu dari dalam. Ini sebenarnya bol itu sebenarnya ada itu Pak. Biasanya itu sebenarnya semuanya ada sebenarnya. Cuma ada yang belum kelihatan, ada yang kelihatan. Kalau wasir itu sudah penyakit lah. Itu sebenarnya makanya kalau kita duduk seperti itu kelihatan pokoknya harus kena air. Apalagi biasanya perempuan yang lebih kayak ini. Jadi perempuan begitu duduk, mohon maaf ya. Jadi kemaluannya itu seperti itu. Nah itu harus kena semua. Yang menonjol keluar itu harus kena semua. Kalau enggak berarti batal mandi. Makanya kasih tahu, makanya ajari, liatin istri mandi di saat mandi wajib. Yang punya istri, yang nggak punya istri jangan. Karena mandi wajib ini penting Pak, hubungannya sama wudhunya nanti, sama sholatnya, ibadah yang lain. Kalau nanti mandi wajibnya batal bagaimana itu? Iya. Liatin mandi malah bahaya. Mandi lagi, ngeri itu. Jadi begitu. Pokoknya minadh dhahiril badani, yang kelihatan itu harus kena
atau teraliri air, makanya mandinya harus hati-hati. Nanti dijelaskan lah, jadi caranya Rasulullah mandi itu seperti apa nanti sampai nantilah. Jadi nanti kita ketahui dulu wajibnya dulu, terus nanti kita ketahui dulu sunnahnya dulu, nanti kita prakteknya seperti apa sih Rasulullah mandi itu, gambarannya seperti apa. Jadi bagaimana Rasulullah mandi itu, pertama kali mendatangi jeding kamar mandi seperti apa yang beliau baca dulu dengan sekarang kan. Dulu Rasulullah kan gak ada sabun, gak ada sampo, apa yang beliau lakukan untuk menghilangkan. Karena mandi wajib itu hampir sama dengan wudhu harus sama, makanya nanti mandinya langkah kakinya seperti apa, harus seperti apa, harus kita tahu. Kita bersihkan dulunya seperti apa, karena nanti kan ada prosesnya Pak nanti. Jadi waktu mandi itu kita posisinya wudhu. Sudah gitu ya Pak. Jadi mandinya itu wudhu. Nah makanya harus tahu nanti apa yang harus kita lakukan dulu. Membersihkannya mana dulu. Karena begitu setelah dibersihkan baru kita wudhu, baru kita mandi. Mandinya bagaimana, seperti apa mandinya Rasulullah. Jadi bukan hanya bahasain semua, tapi ada tata cara yang dianjurkan Rasulullah. Kata ulama, kalau kita mengikuti mandinya Rasulullah di saat kita mandi besar, insya Allah peredaran darahnya lancar, dan juga insya Allah penyakitnya nggak ada, insya Allah. Ya kalau penyakit cuma ya hamil, tapi insya Allah ada jalan keluarnya lah, sudah diketahui dari awal. Nah, kadang-kadang kan kita nggak tahu mandinya Rasulullah seperti apa, kan ada di hadis-hadis sahih. Yang penting kita ketahui dulu wajibnya, baru nanti kita sunnahnya, baru nanti kita masuk caranya seperti apa sih Rasulullah itu yang dilakukan. Jadi membaca apa dulu, yang penting kita niatnya paham, niatnya tahu ya, itu ya. Jadi sekarang sudah tahu wajibnya, ada yang bilang 2, ada yang bilang 1, sama aja. Jadi intinya juga adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ini bagi yang hidup, kalau yang meninggal lain lagi. Hati-hati, istri kita kasih tahu. Jadi hal ini hal masalah yang penting untuk dikasih tahukan kepada istri. Nah kalau salah ya repot. Jadi kalau yang tadi yang perempuan itu yang kelihatan, kalau yang nggak kelihatan jangan dikorek-korek. Jangan dikorek-korek bolnya ya. Kalau kelihatan pokoknya patokannya di saat posisi buang air besar, yang kelihatan itu yang harus kena air. Patokannya itu aja. Termasuk bol dan mohon maaf kemaluan duduk seperti itu, jangan dibayangin Pak, jangan dibayangin. Jadi mohon maaf nih yang bujangan ya. Nah seperti itu, yang kelihatan itu harus kena air. Apa yang kelihatan ya Allah alam lah itu, pokoknya jangan dibayangin lah itu aja. Kalau yang jangan yang repotin, aduh, bayangin ini seperti itu. Itu ya nanti kasih tahu istri kita. Jadi ada seperti kadang-kadang kan mandi itu di luar aja itu Pak itu. Posisi kaki juga nggak diperhatikan kadang-kadang. Bagaimana posisi Rasulullah dulu mandi, berdiri kah, duduk kah, tongkrong kah? Nanti kita akan ada di sunnahnya nanti. Duduk, nah, kakinya begini pun seperti apa nanti kan? Karena kalau misalkan kita duduk begini, duduk nongkrong begini, mandi kan sukanya nongkrong. Habis itu langsung pergi aja, masya Allah. Makanya nanti ada wudhunya. Ada yang gak boleh disentuh setelah kita mandi. Jadi mandi, kita nggak boleh nyentuh bagian tertentu karena kita posisinya sudah bersih. Tapi nanti ada cara-caranya lah. Bagaimana, sebelah mana yang diguyur dulu, kanan apa kiri, depan apa belakang, kan ada seperti itu Rasulullah. Makanya perlu kita sama-sama ketahui untuk sampai kesempurnaan mandi kita. Itu ya. Jadi jangan asal ini aja, itu penting itu. Debrok mandi seenak ETW kan. Air harus perhatikan kan gitu. Mungkin itu ya. Sudah jam 10. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan malam hari ini. Ini menjadi wasilah semuanya Allah berikan